Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada malam hari ini masih sayang pada kita ya. Karena kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bisa hadir dalam majelis taklim Mambaul Khair. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya juga kepada keluarga kita semua, sehingga kita senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang yang sehari-hari kita lakukan, yaitu tentang membaca doa sesudah wudu. Ibu-ibu saged sedaya nggih? Nah, coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni Ibu-ibu sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang disahihkan oleh Al-Albani ya, bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa fa ahsanal wudu'a tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu samaniyatu abwabal jannati yadkhulu min ayyuhas sa'ah." Artinya, barang siapa yang di situ berwudu ya, dari man tawaddoa, barang siapa yang berwudu fa ahsanal wudu'a, kemudian menyempurnakan wudunya, summa qala, kemudian dia berdoa seperti doa yang sudah ibu-ibu baca tadi. Cuma di hadis ini berhenti sampai minal mutatahhirin ya, tidak ada min ibadika sholihin. Jadi di situ barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan juga rasulnya ya. Allahumma ja'alni minat tawabin dulu. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan-golongan orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang mensucikan diri. Futihat lahu, maka akan dibukakan baginya samaniyatu 8 abwabal jannati, 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyuhazaa, yang dia itu akan dibebaskan dari mana saja dia itu akan masuk. Nah, betapa ibu-ibu ternyata di sini di dalam doa yang kita baca setelah wudu itu Allah menjanjikan di situ akan membukakan bagi kita 8 pintu surga. Jadi di situ kita diberikan kebebasan oleh Allah di situ untuk memasuki dari mana saja pintu yang kita inginkan. Jadi betapa besar sekali ya hikmahnya ya. Jadi monggo mari kita. Jadi istilahnya gini. Kalau kita pujian itu ada Miftahul Jannah la ilaha illallah
kuncinya surga itu sudah kita pegang ibu-ibu. Kuncinya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis kuncinya itu sudah diberitahu oleh Allah kepada kita. Nek sampai kita gak iso mlebu kan yo eman. Ya kan? Itu kunci sudah kita pegang loh. Kemudian yang selanjutnya di dalam tadi hikmah di dalam hadis tadi kita membaca kalau kita sesudah wudhu kemudian menyempurnakan wudhu kita. Wudhu berbeda dengan cuci muka loh ya ibu-ibu. Jadi makanya kita wudhu juga harus sempurna. Berarti di situ dikatakan fa'ahsanal wudu'a dan kemudian menyempurnakan wudunya. Artinya rukun-rukun wudu itu kita laksanakan. Apa sih yang merupakan keharusan kita di dalam wudu? Itu yang kita laksanakan. Maka kemudian kita berdoa, Allah menjanjikan kepada kita, jadi tadi futihat lahu samaniyata abwabul jannati, jadi akan dibukakan bagi kita 8 pintu surga. Wis nyekel kuncine, wis dibukakno ya. Alah, nek ndak iso mlebu kan eman apa mboten? Lah kan eman nek tengok-tengok di ngarep tok misalkan gitu. Dia kan eman sekali. Makanya di sini jadi sesungguhnya apa yang kita baca, jadi sesudah kita wudhu misalkan di kamar mandi, bacanya jangan di dalam kamar mandi. Keluar dulu dari kamar mandi, baru kita berdoa dengan doa tadi. Jadi itu adalah ya kadang hadis-hadis yang seperti ini kan kalau kita tidak baca tidak pernah dengar, pokoknya aku dungo wis apa pokoknya dungo gitu ya. Nah ternyata di situ hikmahnya sangat besar. Dengan kita tahu bahwa ternyata doa wudhu itu bisa membuka pintu surga, 8 pintu surga bagi kita, berarti kita nanti bersungguh-sungguh wudhunya juga kita sempurnakan, kemudian doanya juga kita sungguh-sungguh. Itu artinya. Jadi kalau kita paham juga artinya ya tambah enak, mantep kan di dalam hati. Jaluke temenan. Kadang kita berdoa aku jaluk opo yo. Ndak ero ndonga tapi sing dijaluk ndak ero. Aku ndonga ndak dikabul-kabulkan. Lah kan ndonga apa yo engko pokoke ndonga. Artinya ya Allah Maha mendengar bahasa apa saja. Cuma kalau kita tahu artinya itu akan lebih mantap. Jadi di situ kita minta didoakan jadi orang-orang yang dari golongan orang yang ahli taubat. Kemudian juga yang ahli di dalam mensucikan diri. Itu saja ibu-ibu yang kita sampaikan. Semoga nantinya kita setelah ini bisa melaksanakan wudhu dengan sempurna dan kemudian selalu kita ikuti dengan doa sesudah wudhu. Nek sing ndak apal ya apa ya diapalno. Ya, jadi doa itu ibu kalau sering kita mendengar lama-lama itu hafal. Jadi gitu. Kan kalau ndak pernah mendengar kan memang ini ya, tapi bahasa Arab itu didengar orang ibu-ibu aja loh. Nggak pegang misalkan surat Waqiah, padahal nggak pernah hafalan ya. Tapi karena sering didengar akhirnya hafal. Yasin yang 83 ayat itu kan kayaknya mungkin kita nggak benar-benar serius menghafalkan, niat longgo ngapalno gitu kan nggak. Tapi karena kebiasaan kita mendengar akhirnya kita jadi hafal gitu ya. Nah itu adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baiklah ibu-ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan apa yang kita tahu, sekecil apapun yang kita tahu, yang itu kita laksanakan. Itu saja dari saya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah dan janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.